Begini menurut saya, yang dimaksud dengan barang siapa melihat aku, melihat Bapa, karena dialah sang Bapa yang turun dari sorga, yang mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan, tentang kasih, tolong menolong, hablum minan nas. Itu penjelasan saya mengenai ayat itu. Karena itu Yesus yang berkata kepada Filipus, nggak usah nyari Allah yang nggak kelihatan. Kamu melihat aku berarti melihat Dia yang disebut Allah itu. Begitu maksudnya. Jelas ya, Alayubi? Oh begitu. Menurut kamu begitu ya. Berarti di Yohanes pasal 5 ayat 37 itu Yesus berbohong ya, Cek? Coba, Yesus berbohong, Yesus berdusta, begitu maksud kamu, Cek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Selamat siang rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya dan semakin diderahkan rezekinya. Di dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan perdebatan yang sangat seru antara Al-Ayyubi versus Meme Kece yang membahas tentang Tuhan tidak bisa dilihat. Begitu, dan di dalam kesempatan kali ini Meme Kece berkilah bahwasanya Tuhan itu bisa dilihat karena menjelma menjadi manusia. Tetapi setelah disodorkan dalilnya oleh Al-Ayyubi bahwasanya di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran itu yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nah, bagaimanakah tanggapan dari Meme Kece menanggapi dalil dari Bible maupun dari Alkitab ini untuk menyanggah dalil-dalil tersebut? Dan untuk keseruan di antara mereka beradu argumen, marilah kita simak selengkapnya. Selamat pagi Pak JJ, Tuhan Yesus memberkati Pak JJ pagi hari ini. Pak JJ, umat Islam ini dikelabui iblis dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, tidak ada serupa-serupanya dengan siapapun. Nah, ini umat Islam ini sudah tertipu dengan ayat-ayat yang menyembunyikan ketuhanan Yesus. Allah itu disembunyikan supaya tidak ada mengenal, dengan maksud supaya kenal Allahnya nanti setelah mati. Ternyata iblis yang akan membawa mereka. Itu Pak JJ, iblislah yang akan membawa mereka. Jadi nanti supaya ketika mati ditemui sama iblis, oh itu Tuhanku, padahal dibawa ke neraka nanti, seperti itu. Jadi sengaja di dunia tidak boleh mengenal Tuhannya. Nanti di akhirat dia akan melihat Tuhannya dengan terbelalak matanya. Loh, kok Tuhanku iblis, kan begitu nanti. Begitu Pak JJ. Selamat pagi ya Pak JJ. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Pak JJ. Selamat pagi Pak Cornelius Kece. Ya, semoga Tuhannya Yesus memberkati Pak Cornelius ya, sehingga bisa kembali ke jalan yang benar, yakni Lukas 4 ayat 8, Matius 4 ayat 10,
Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 8, Markus 12:29. Ya, dan juga di Matius 11:25. Ya. Di dalam Al-Qur'an, Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Surat Al-An'am ayat 103. Ya, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11 dan juga di Al-Ikhlas ayat yang ke-4. Di dalam Alkitab, di Keluaran 33 ayat 20, ya, Allah itu memang tidak bisa dilihat. Dan kata Yesus di Yohanes pasal 5 ayat 37, ya, rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Itu kata Yesus. Jadi jangan salahkan umat Islam. Kalau mau menyalahkan, ya salahkan Yesus. Karena Yesus yang mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Seperti itu Pak Cornelius Kece. Terima kasih atas pencerahannya pagi ini Al-Ayubi. Memang benar Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya, karena Allah itu tidak ada, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan tentang Allah. Oleh karena itu, maka Yesus wujudlah manusia, menjadi anak Maria, dan dialah Tuhan yang sesungguhnya yang berasal dari surga. Yesus tidak punya Tuhan, karena hanya Yesuslah Tuhan yang hidup, bisa dilihat, bisa didengar, dan menuntun kepada surga, yaitu kepada Sang Bapa, yaitu surga. Hanya itu, selain daripada itu tidak ada yang bisa dilihat. Tiada Tuhan selain Yesus, dan Muhammad Kece adalah utusannya. Haleluya. Oke, terima kasih Pak Cornelius. Sekarang gini Pak Cornelius ya, kalau membahas Al-Quran, yang jelas otak Anda itu tidak akan mampu. Ya, yang jelas Anda tidak akan mampu. Coba bantah Alkitab Anda sendiri ya, Bible Anda sendiri. Di Keluaran 33 ayat yang ke-20, di situ Tuhan berkata kepada Musa, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, karena tidak ada yang memandang wajahku dapat hidup." Itu kata Tuhan kepada Musa. Buktinya apa? Faktanya apa? Musa turun dalam keadaan hidup. Ya toh? Nah, kesimpulannya adalah Musa tidak pernah melihat Tuhan, dan Tuhan tidak pernah dilihat oleh Musa. Itu satu. Terus yang kedua, di Yohanes pasal 5 ayat 37, Yesus berkata, Tuhan tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Itu artinya tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Kan seperti itu. Nah, kalau Pak Cornelius ini meyakini bahwasanya Tuhan itu bisa dilihat, suaranya bisa didengar, apakah Tuhan berbohong di Keluaran 33 ayat 20? Dan apakah Yesus berbohong di Yohanes 5 ayat 37? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Matius pasal 11 ayat 25, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Yang menjadi persoalan sekarang adalah Yesus ini Tuhan di mana?
kalau Yesus saja bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Ya toh? Silakan. Ya, Yesus Tuhan di mana? Ayubi, makanya jangan ngacak loncat-loncat kayak kodok. Harus jelas dulu. Ini topiknya dalam rangka apa? Jadi supaya jelas nih dari kata tidak dapat dilihat, itu yang harus dikembangkan atau bagaimana? Tapi kan Al-Quran mengatakan bahwa Musa bisa berbicara langsung dengan Allah dengan sempurna. Jadi apa yang dimaksud dengan itu? Wa kalamullahi Musa takliman. Kan begitu. Dalam Al-Quran berkata Allah berbicara langsung dengan sempurna dengan Allah. Berarti sekalipun Musa tidak bisa melihat wujudnya pada waktu itu, tapi dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Dalam artian langsung itu seperti apa? Nah, ini baru benar pertanyaannya. Jangan ngacak-ngacak ya. Yang ditanyakan tuh jangan loncat-loncat. Jadi supaya jelas sumbernya. Kalau mau bertanya itu satu poin apa yang ditanyakan. Saya kasih contoh nih ya. Kalau ayam jantan itu gimana ciri-cirinya? Begitu. Jangan nanya ayam jantan, nanya kambing, nanya sapi, kuda. Jadi yang menjawab tuh mau bingung. Ya, loncat-loncat. Menerangkan itu, menerangkan ini. Sementara poinnya yang mau ditanya itu ayam jantan. Harusnya begitu. Pertanyaannya ke tanda ayam jantan. Itu contoh ya. Itu sebagai contoh aja. Mudah-mudahan sih Ayubi ngerti ya. Jangan Anda menjelaskan, menunjukkan ayat itu, ayat ini. Konteksnya dalam rangka apa dulu nih. Supaya jangan ngawur. Jadi pertanyaan itu dapat dijawab dengan lengkap sesuai dalil-dalilnya oleh Muhammad Kece. Ya kalau Anda memberikan pertanyaan yang ngawur, jangan salahkan saya kalau menjawabnya ngawur, tidak sesuai dengan keinginan hati. Jelas ya, Al-Ayubi? Saya kan hanya mengkomparasikan dengan Bibelmu. Masalahnya, setiap kali kamu membahas Al-Quran, kamu itu ngaco, ya, kamu ngaco. Kamu nggak sampai. Oke lah, Musa memang kalimullah, ya. Musa memang kalimullah. Tapi, apakah Musa melihat Allah di dalam Al-Quran? Jawabannya tidak, ya. Di dalam Alkitab juga demikian, di Keluaran 33 ayat 20c. Ya, Musa tidak melihat Tuhan. Ya, dan juga Yesus berkata Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kamu bisa membantah omongan saya, tidak masalah. Tapi apakah Cornelius Kostea Kece ini juga mau membantah Yesus? Di Yohanes 5:37, silakan. Al-Ayubi, kalau saya menjawab Al-Quran ngaco, tidak salah kalau Al-Ayubi menunjukkan ayatnya yang benar. Jangan Anda menyalahkan jawaban ngaco, tapi tidak pernah ditunjukkan contohnya yang benar. Begitu. Kalau memang Muhammad Kece menjawab dari Al-Quran ngaco, ngaconya di mana? Di poin mana? Begitu. Jangan Anda bilang Muhammad Kece ngaco menjawab Al-Quran. Jangan seperti itu. Yang ngaco dengan yang tidak Anda tampilkan. Ini nih ngaconya di pas ini nih, bunyinya seperti ini, begini. Harusnya begitu. Jangan Anda bilang ngaco, tapi tidak pernah ditunjukkan yang benar. Coba tunjukkan yang benar ya, Ayubi. Itu aja pesan saya. Nih,
Saya kan sudah jelaskan dari atas, ya. Dalilnya surat Al-An'am ayat 103. Allah itu tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11, ya. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan juga di Al-Ikhlas ayat yang keempat. Begitu loh, C. Ya. Di Keluaran 33 ayat 20 di kitabmu itu, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ya. Terus kata Yesus, Tuhan juga tidak bisa dilihat di Yohanes 5 ayat 37. Di Yesaya 46 ayat yang ke-9, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Lalu bagaimana kamu untuk menggambarkan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak sama dengan sesuatu apapun? Coba, C. Itu kitabmu sendiri loh. Nggak usah lah bahas-bahas Quran. Otakmu nggak nyampe. Bantah kitabmu sendiri itu. Dalil-dalilnya saya katakan. Ayo silakan. Ayubi mau kabur lagi lah. Kamu gimana itu bikin pertanyaannya aja belum bisa. Bikin dong, belajar bikin pertanyaan. Belajar bikin untuk bertanya yang benar tuh bagaimana tuh. Bagaimana tanya wartawan tuh, cara bertanya yang benar ke pejabat. Bikin pertanyaannya aja kagak becus. C. Cornelius kece. Kamu ini bener-bener nggak waras ya. Yang bertanya sama kamu itu siapa? Saya itu membantah ocehan-ocehan kamu yang yang menyatakan bahwasanya Allah itu fiktif karena tidak bisa dilihat. Itu kan perkataanmu di atas. Nah, saya jelaskan versi Al-Quran dan juga versi Alkitab. Makin lama makin gak waras nih si kece nih. Coba bantah kitabmu sendiri itu. Ayo. Kamu bilang tadi Tuhan Yesus memberkati. Ya, Matius 11:25. Yesus bersyukur kepada Tuhan. Ayo, Yesus Tuhan di mana? Ayo. Keluaran 33:20. Ya, Tuhan tidak bisa dilihat. Kata Yesus di Yohanes 5 ayat 37, Tuhan juga tidak bisa dilihat. Ayo, mau lari kemana lagi, C? Kemana ini si Cornelius kece ini kok lama sekali? Ayo, C, tanggapi VN saya, C. Saya ajari kamu soal Al-Quran dan saya ajari kamu soal Alkitab. Ya, tanya ke saya soal Alkitab. Karena saya yakin saya lebih hafal Alkitab dibandingkan kamu, C. Ayo tanggapi, C. C, kenapa VN ku cuma diputar, kenapa nggak ditanggapi, C? Kamu kelabakan. Kamu nggak tahu kitabmu sendiri, C? Hah? Kalau kamu nggak tahu kitabmu sendiri, belajar sama saya, C. Ya? Belajar sama saya. Ya, karena saya lebih hafal Alkitab kamu dibandingkan kamu. Al-Ayubi, saya mau tanya kamu, di mana ayatnya Yesus berkata bahwa barang siapa melihat aku, melihat dia. Ayatnya di mana, ayo? Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Di mana ayatnya? Ayo sebutin ya, Ayubi. Ayubi katanya lu mau ngajarin Alkitab. Saya tanya di Alkitab yang berbunyi bahwa barang siapa melihat Yesus, melihat Tuhan. Di mana ayatnya? Katanya kamu tahu Alkitab. Ayo tunjukin ayatnya. Oh, itu di Yohanes pasal 14 ayat 9. Ya, Yohanes 14 ayat 9. Ya, barang siapa melihat aku, berarti dia melihat Bapa. Ya, itu artinya apa? Artinya apa, C? Coba.
Yohanes 14:9. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ayo jelaskan. Aduh, sengaja lo bikin lucu, bikin ketawa. Yohanes 14 ayat 9. Salah itu ah. Bukan itu. Jawabannya bukan itu, salah lah Yubi. Wah, dasar betul-betul nggak waras kau, C. Coba baca Yohanes 14 ayat 9. Setelah sekian lama engkau bersama aku. Hah? Itu kan kata Yesus. Ah, kamu C bener-bener nggak waras kamu. Coba sekarang jelaskan. Yo, barang siapa melihat aku berarti melihat Bapa. Itu pengertiannya gimana menurutmu, C? Silakan. Pak Cornelius Kostia, jangan cuma ketawa. Ya, coba kamu baca Yohanes pasal 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu Yohanes pasal 14 ayat 9. Nah, sekarang jelaskan. Ya, itu maknanya apa di Yohanes pasal 19 ayat 9 itu? Menurutmu gimana? Ayo kita kaji. Ayo kita bahas. Begini menurut saya, yang dimaksud dengan barang siapa melihat aku, melihat Bapa, karena dialah sang Bapa yang turun dari sorga, yang mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan, tentang kasih, tolong menolong, hablum minannas. Itu penjelasan saya mengenai ayat itu. Karena itu Yesus yang berkata kepada Filipus, nggak usah nyari Allah yang nggak kelihatan. Kamu melihat aku berarti melihat Dia yang disebut Allah itu. Begitu maksudnya. Jelas ya, Alayubi? Oh begitu. Menurut kamu begitu. Ya. Berarti di Yohanes pasal 5 ayat 37 itu Yesus berbohong ya, C. Coba. Yesus berbohong, Yesus berdusta. Begitu maksud kamu, C? Bacakan ayatnya. Yohanes berapa tadi? Matius berapa? Ayat yang ke berapa? Saya lupa. Bacakan ayatnya. Jangan langsung disimpulkan berbohong. Bacakan dulu biar saya dengar. Begitu ya, terangkan dulu baru disimpulkan. Jangan belum jelas terang lalu disimpulkan berbohong. Di mana sisi berbohongnya, coba lihat. Jangan-jangan kamu gagal paham, salah tafsir ya. Nih, coba buka kuping Pak Cornelius Kece ini lebar-lebar ya. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ayo, Yesus berkata, hah? Tuhan tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Ayo. Kamu pikir Yesus bohong gitu di Yohanes 5:37 itu? Silahkan. C. Mau kabur lagi, C? Kenapa VN saya cuma dibuka, cuma diputar, kenapa nggak dibalas? Kok malah tag orang lain? Mau kabur lagi? Karena saya lebih hafal Alkitab dibandingkan kamu. Kabur. Nggak kabur Alayubi. Jadi saya ini melayani ya gelandang kamu, yaitu si Jamalia, si Ita. Bukan kabur.
Jadi saya melayani yang lain. Sementara kamu belum bisa jawab, lagi ngumpet dulu kamu. Mari googling dulu mencari jawaban dan pertanyaan. Ya, kamu lagi googling. Ya, teman kamu yang nyerang saya. Jadi biar kamu bisa berbicara, kamu kabur lagi ya. Jadi gitu. Yang akan dicari itu kesalahan saya, dianggapnya kabur. Padahal saya melayani teman kamu juga yang nyerang saya. Begitu, Al-Ayyubi. Jelas ya. Kamu permainan seperti itu. Muhammad Kece dikeroyok dengan permainan. Nanti kamu siarkan bahwa Muhammad Kece kabur, babak belur. Padahal bukan kabur. Muhammad Kece melayani gelandangnya si Al-Ayyubi. Ya, melayani si Ita, melayani si Jamalia, melayani siapa lagi? Banyak ya pokoknya yang menghandle. Ya, jadi Muhammad Kece tidak kabur, tidak. Soalnya Muhammad Kece masih tangguh. Muhammad Kece ini banyak dalil ya, masih makin meyakinkan. Nah, di sini kecurangan mereka bahwa kalau bikin PN itu dianggap kabur, dianggap tidak bisa jawab, dianggap babak belur. Dan memang tujuannya begitu, karena mereka itu setelannya pasangannya banyak. Ada yang gelandang, ada yang bagian menyerang, ada yang bertanya, ada yang bagian menghujat. Itulah mereka pasukannya iblis. Sudah ya, kamu fokus sama saya saja ya. Fokus. Katanya kamu mau belajar Alkitab sama saya ya. Kamu kan nggak tahu apa-apa soal Alkitab. Kamu kan nggak hafal ayat per ayat. Kalau saya lebih banyak hafal dibandingkan kamu ya. Makanya kamu belajar sama saya saja ya. Sekarang jelaskan di Yohanes pasal 14 ayat 9. Ya, barang siapa melihat aku berarti sudah melihat Bapa, kan seperti itu. Nah, di Yohanes 5 ayat 37 Yesus berkata, ya kan, Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Ini mana yang benar, C? Silakan, C. Nah, itu jelas-jelas politik Arab yang ingin menguasai Indonesia. Ya, ngawurnya di mana coba? Saya tahu agama itu politik, ya. Di mana bukan politiknya coba? Tunjukkan. Menyembah Allah. Orang pembawa agama sendiri tidak bisa menunjukkan siapa itu Allah dan di mana itu Allah. Berarti kan politik dongeng supaya berbelok hati pikirannya kepada ajaran Arab. Itu saja, mengatasnamakan ajaran agama Allah. Mana ada Allah beragama, karena agama itu politik. Ente nggak ngerti agama sih, kacau ini si Iqbal. Iqbal, kamu belum mengerti agama. Kok malah lari kemana-mana? Hah? Mau ngomong apa lagi? Mau acak-acak lagi? Ayo dibantai itu VN ku di atas. Ayo, aku ajari kamu soal Alkitab, ya. Karena lebih hafal aku dibandingkan kamu soal Alkitab, C. Ayo, aku ajari kamu soal Alkitab. Kok malah lari ke sana kemari kayak anak kecil kau, C. Tanya Handi kan sudah babak belur, sudah nyungsep, nggak bisa jawab pertanyaan Muhammad Kece. Handi bertanya, Muhammad Kece menjawab, gitu kan. Jadi sudah tidak bisa dalil lagi, giliran menghujat ya yang lain saya tanggapi. Siapa tahu ada yang bisa memberikan komentar yang baik, mengarah kepada kebenaran, begitu. Tapi semuanya cuma mau hujat-hujat doang, mau menjelek-jelekan Kristen saja, mau menjelek-jelekan Yesus, ya. Kamu pikir ajaran kamu bagus, ajaran kamu aja penyembah batu berhala kok, batu hitam, Hajar Aswad. Bagaimana kamu dianggap benar, ya? Kamu menghujat Yesus dianggap benar? Kagak. Walaupun kamu mayoritas menghujat, ya tetap menghujat.
Ih, kamu jangan begitulah. Kalau mau pengen dihargai, hargailah yang lain. Ya, kalau batu hitam ingin dihargai, hargailah Yesus. Begitu, biar damai. Jangan mau menang sendiri, menang-menang mayoritas. Ingin dikuasai semua, ingin bahasanya di bahasa Arabkan, doa bahasa Arab, sholat bahasa Arab. Coba jelasin alasannya apa, coba. Doa, sholat harus bahasa Arab. Ayo tunjukin, jelasin, biar orang Indonesia tahu loh. Jangan pura-pura mabuk, C. Ya, jangan pura-pura mabuk. Pajeronya yang mau saya kasih ke kamu itu masih grass. Ya. Pajero, C, Pajero. Masa nggak mau Pajero? Ya, kalau kamu bisa menunjukkan satu dalil saja di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah batu, Pajero buat kamu, C, Pajero. Sudah fokus sama saya, jangan lari-lari. Tanggapi VN saya itu di atas. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 9. Yohanes pasal 5 ayat 37. Mari dibahas dengan saya, jangan kabur-kaburan, C. Yubi soalnya udah kabur. Sekarang kita Handi. Yubi udah nyungsep, udah nggak bisa jawab lagi pertanyaan Muhammad Kece ya. Tinggal Handi sekarang, maju yo Handi dengan saya. Hehehe. Jangan pura-pura gila, ya. Berapa VN ku di atas? Berapa VN? Hah? Yang cuma kamu puter, C. Berapa VN coba yang cuma kamu puter tapi nggak ditanggapi? Ayo, katanya mau belajar Alkitab sama saya. Ya. Ayo tanggapi VN saya di atas, bisa nggak? Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 5 ayat 37. Ayo, apakah betul Tuhan itu bisa dilihat? Ayo dibahas ini.